ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seduh. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini hari yang terakhir di bulan April. Nah, besok kita akan memasuki bulan baru dan 2 hari kemudian kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita ikut bersuka cita merayakan hari besar mereka. Mungkin kota Solo akan cukup padat, ya. Akan terjadi kepadatan lalu lintas, rumah makan, mal dan sebagainya. Tapi biarlah kita juga boleh menikmati sukacita mereka sebagai kasih persaudaraan. Kita akan bersama-sama merasakan bagaimana kasih persaudaraan itu akan menguatkan kita sekalipun saat ini mungkin kita penuh pergumulan atau sedang mengalami pergumulan. Apalagi kalau kita merasa doa kita ini belum dikabulkan atau bahkan tidak terkabul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan akan mencoba mengajarkan pada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam keadaan sulit. Mari kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 20. Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami sedih, bingung, galau, takut karena merasa doa dan harapan kami ini jauh dari pendengaran Tuhan. Kami merasa Tuhan tidak mendengar dan tidak mengabulkan. Tetapi iman kami mau tetap percaya Engkau mendengar doa kami, meskipun jawaban yang Engkau berikan mungkin tidak sesuai dengan harapan kami. Berkata-katalah ya Tuhan, supaya jiwa kami tidak merana, melainkan dengan perkataan firman kehidupan, sekalipun keinginan kami belum terkabulkan, kami tetap boleh menjalani kehidupan dengan bersyukur. Karena kami tahu pilihan Tuhan, pilihan yang terbaik, pilihan Tuhan akan membawa pada kehidupan dan kesukacitaan. Berfirmanlah kepada kami, berkati hamba-Mu, supaya Dia dilayakkan membawakan berita sukacita kepada kami semua. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana rasanya kalau kita sedang berdoa atau sudah berdoa selama sekian lama tetapi belum ada jawaban dari Tuhan seperti yang kita harapkan. Ada banyak orang mungkin putus asa. Beberapa waktu yang lalu juga salah satu dari kenalan saya itu merasa putus asa. Dan dia mengatakan, aku sudah nggak tahu lagi harus bicara pada siapa. Tuhan saja yang aku ajak bicara, yang Tuhan yang aku andalkan tidak memberikan jawaban. Lalu saya tanya, masalahmu apa? Dia katakan, aku itu kerjasama dengan temanku.
Nah, tanpa kusadari temanku itu ternyata tidak jujur. Ya. Dan aku tidak pernah tahu. Aku taunya dia tuh tadinya orang jujur dan orang baik. Lalu ketika kami lama tidak ketemu dan akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol, akhirnya setuju untuk kerjasama. Nah, kemudian kerjasama ini ternyata tidak memberikan hasil, bahkan mengancam kehidupanku. Aku sampai ketakutan karena ternyata ya boleh dikatakan aku dibohongin, lalu aku terlibat hutang, dan saat ini aku dikejar-kejar. Jadi aku harus bagaimana? Aku sudah minta tolong Tuhan untuk buka jalan, tapi sepertinya Tuhan tidak buka jalan. Lalu ketika saya mendengar itu, saya katakan, jadi kamu menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak memberi kamu uang? Ya nggak tahulah, sekarang saya nggak ngerti posisi saya di mana. Tahukah kamu bahwa kalau Tuhan kasih uang, masalahmu tidak akan selesai? Loh, kenapa? Dia tanya begitu. Kalau uangnya dibayarkan selesai apa selesai? Nah, usahamu itu apa bisa bangkit lagi? Tuhan pasti tahu. Sekalipun kamu digerojok duit saat ini, belum tentu masalahmu selesai. Karena kamu sendiri tadi bilang, temanmu itu kurang bisa dipercaya. Dia diam saja. Lalu bagaimana baiknya ya Bu? Baiknya kamu kembali bersujud di hadapan Tuhan, minta ampun dan mengatakan, aku percayakan masalah ini kepadamu. Aku tidak bisa melihat masa depan, tetapi engkau perancang masa depan. Dan kamu akan menjadi kuat kembali. Dan dia mengatakan, akan kucoba. Baru seminggu dia berani mencoba. Setelah dia berkeras hati, mengatakan Tuhan juga tetap tidak menolong. Akhirnya ya dia menyerah. Baru seminggu dia telepon saya, Bu, malam tadi saya berdoa. Saya kembali sujud, saya menangis, saya minta ampun. Saya katakan, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Ampuni kesombongan saya. Saya dikejar-kejar. Dan saya tidak tahu harus bayar utang dari mana, padahal uang yang saya masukkan sebagai modal itu sudah dipakai teman saya untuk hal yang tidak benar. Jadi modal bersama itu sebagian bukan dikerjakan untuk pekerjaan usaha, tetapi dipakai foya-foya oleh temannya. Dan sekarang saya utang untuk kerjasama ini, ya orang taunya saya harus bayar. Jadi ini bagaimana? Mau masuk pengadilan, mau lapor polisi, dia pikir juga nggak ada gunanya ya. Karena sebetulnya itu tadi, uangku itu cuma dipakai foya-foya, usaha itu atas nama dia kan tetap selamat, uangku yang hilang. Nah jadi saya katakan, itu kan kebodohanmu. Itu karena kamu kurang hikmat dan kurang bijak. Itu karena kamu kurang teliti. Nggak boleh kamu salahkan Tuhan. Andai kata Tuhan kasih pun uang, belum tentu masalah selesai. Betul Bu, dia katakan betul. Tapi sekarang saya sedang menanti jawab Tuhan, apa yang harus saya lakukan terhadap orang yang saya utangi tadi. Dia kan kepengennya dibayar, sementara saya kan belum punya uang. Ya, ketemulah. Katakan apa adanya, tetapi kamu jaminkan bahwa kamu akan bayar. Ya. Kamu jaminkan bahwa kamu itu orang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Sampaikanlah. Ya, apa bisa ya Bu? Ya biar Tuhan yang mendampingi kamu. Akhirnya orang itu pergi menghadap dan dikatakan, akhirnya setelah pulang dia bilang ini, Bu, puji Tuhan, benar apa yang dikatakan Ibu. Waktu saya datang itu saya cuma bisa berdoa dan saya pasrah, mau diomelin, mau dipukul, mau dimarahin, ya saya terima. Tetapi pemberi hutang itu mengatakan, saya dengar masalahmu, saya dengar ternyata kamu ditipu. Oleh karena itu saya tahu saya beri waktu kamu untuk membayar secara menyicil. Kamu tahu masih punya pekerjaan untuk rumah tanggamu. Nah, sisihkanlah sedikit, berapapun kamu bisa tiap bulan, cicilah. Dan saya akan menerima itu. Tapi pesan saya, putuskan hubungan dengan temanmu. Dan tidak usah kerja sama lagi dengan dia. Karena temanmu itu memang tidak baik. Dia sudah terkenal. Wah, gitu ya? Iya, dia terkenal tidak baik. Jadi jangan lakukan lagi. Dan orang ini akhirnya nurut. Lalu dia pulang, dia berkata pada keluarganya, saya sudah ditolong Tuhan, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita harus berhemat supaya kita bisa nyicil, walaupun sedikit dia tahu niat baik kita. Nah akhirnya istrinya berkata begini, kalau begitu saya juga akan mulai bekerja untuk bisa nutup utang. Tadinya memang istrinya ibu rumah tangga biasa, tapi kemudian dia mengatakan, aku punya kepandaian, dia tidak tahu hasilnya berapa, tapi akan aku coba.
Aku akan bekerja untuk bisa membayar hutang. Nah, ini keluarga yang kemudian dibangun dalam kerukunan. Doanya tidak terkabul. Ya minta uang banyak enggak, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Apa yang kita baca juga sama Bapak Ibu. Ketika nelayan itu mengharapkan mereka dapat ikan, tapi toh dikatakan dalam Injil yang lain nggak dapat ikan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tebarkan jalamu baru mereka dapat ikan. Nah setelah itu mereka mengaku Yesus itu adalah keajaiban. Yesus adalah Mesias. Yesus bukan orang biasa. Lalu kala itulah dikatakan, sekarang tinggalkan pekerjaanmu itu, ikutlah aku, jadilah penjala manusia. Doa mereka untuk menjadi penjala ikan yang sukses, mampu memberi makan keluarga, bahkan mungkin berlebihan, ternyata tidak terkabul. Tetapi Tuhan memberikan rezeki yang lain, kehidupan yang lain, rancangan yang lain, dan itu mereka ikuti. Mereka katakan, aku percaya kepada Engkau, karena Engkau sudah menunjukkan kuasa-Mu. Tapi Yesus juga pernah berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat kehadiran Yesus. Itulah iman, iman yang dibangkitkan. Orang tadi ketika dia sujud kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah kebangkitan dan masa depan. Engkau bukan kematian. Engkau kebangkitan dan kehidupan masa depan. Aku percaya. Oleh karena itu aku serahkan masa depan dalam rancangan Tuhan yang indah. Dan dia berangkat untuk menyelesaikan persoalan masalah. Dan akhirnya dia mendapatkan jawaban-jawaban walaupun tidak seperti yang diharapkan. Nah dari sini sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Bagaimana kalau doa kita belum dikabulkan atau bahkan mungkin tidak dikabulkan. Yang pertama, tetaplah yakin bahwa Yesus adalah Mesias, penuh dengan kuasa dan kehidupan. Jadi dia bukan kematian. Dia tidak akan mengarahkan hidup kita pada kehancuran dan kematian. Jangan pernah kita berpikir akan hal itu. Dalam kekecewaan ketika doa kita tidak terkabulkan, seringkali kita berkata, Tuhan mau membunuh kita. Tuhan tidak mau buka masa depan. Tidak. Itu salah. Tuhan Yesus adalah kebangkitan. Tuhan Yesus adalah masa depan. Dan itu harus terus dipegang. Diimani, diamini, dijalani dalam kehidupan. Diyakini Tuhan sedang merancang masa depan yang indah. Oleh karena itu, kesulitan sekarang tidak akan menghalangi aku merintis, berjalan untuk menatap masa depan. Istri dari bapak tadi biasanya sukanya ya hidup senang aja, ya enggak mau kerja. Tapi ketika tahu pemberi hutang itu memberi kelonggaran, dia terbeban. Dia mengatakan, suamiku saja ditolong, masa aku istrinya nggak menolong? Aku pendamping hidupnya, kok mau senang-senang? Enggak. Aku juga punya kepandaian yang bisa aku karyakan. Sehingga paling tidak, niat baik ini bisa untuk membayar atau ya sedikit menyicil hutang suamiku. Yang kedua, kalau kita percaya Yesus itu adalah kehidupan dan masa depan, ikuti firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, ikuti. Kadang-kadang memang enggak masuk akal, tetapi itulah jalan Tuhan. Ya. Jadi ketika istri itu merasa bahwa dia pendamping, masa enggak ikut-ikut cawe-cawe, enggak bantu keluarga, lalu firman Tuhan bekerja, kamu juga harus menopang, harus membantu suamimu, maka dia dengan sukacita mengatakan, aku akan bekerja. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan orang lain. Ya, ketika mereka sujud di hadapan Tuhan, Tuhan membangkitkan keinginannya untuk membantu menyelesaikan hutang-hutang itu. Dan yang ketiga, kita tetap mau menjalani kehidupan sesuai dengan yang Tuhan tuntun. Jadi seperti apa yang Tuhan tuntun? Bahwa dia tidak bisa mendapat uang sekaligus banyak, namun dia harus menghemat atau berhemat. Seluruh keluarga juga ikut dalam keprihatinan berhemat supaya bisa menyisihkan uang membayar hutang. Nah ini jalan yang sedang Tuhan tuntun. Dan kalau ini bisa terjadi terus, maka bukan saja hutang itu bisa terlunaskan. Kalau nanti saatnya sudah terlunaskan dan tetap hidup dalam kesehajaan, keseharian yang sederhana, tentu akan ada uang lebih untuk masa depan. Untuk modal yang dikembangkan. Nah nanti kalau modalnya sudah dikembangkan berlipat-lipat, ya bolehlah mau senang-senang. Tetapi perintisan ke sana harus tetap dilakukan. Tapi tetap ingat bahwa kalau sudah dikabulkan, jangan kemudian meninggalkan Tuhan. Yudas Iskariot itu sudah dikabulkan doanya oleh Tuhan, dia bisa menjadi bendahara. Tapi kemudian dia menyimpang imannya dari Tuhan Yesus.
Sudah disadarkan, dia tetap tidak mau. Peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hangat-hangatnya ini adalah kelangkaan minyak ya, walaupun sekarang sudah agak lebih lumayan. Tapi yang menarik adalah ketika akhirnya ada beberapa produsen minyak goreng yang ketangkap akan menyelundupkan minyak goreng itu ke luar negeri dengan harga yang sekian tanpa mempedulikan masyarakat Indonesia yang penuh dengan kesusahan ini. Jadi dia menuruti kata hatinya, dia tidak melihat dengan penuh cinta kasih, tetapi dia ingin mendapatkan kepuasan materi dunia. Akhirnya yang didapatkan adalah kecelakaan. Tetapi ketika si pemberi hutang itu tahu ada persoalan, oh kamu dibohongin ya udahlah. Berarti aku tidak bisa menerima pengembalianmu itu secara utuh satu kali. Tapi kalau kamu berniat untuk mengembalikan, ya cicilah. Ya aku juga rugi tapi ya enggak apa-apa. Nah, untuk kehidupanmu masa depan, kebaikanmu, cicilah. Nah orang ini juga berani berkorban. Ya, dia tidak bisa menerima uangnya secara utuh, tapi dicicil. Dan itu berarti dia harus rela menerima itu. Tapi ketika ada iman yang tumbuh, maka dikatakan Tuhan sedang memimpin membuat aku juga berani untuk hidup berbagi. Berani untuk hidup saling menopang, saling menolong. Nah disinilah kita belajar bagaimana Tuhan Yesus itu menolong murid-muridnya untuk tidak sekedar berdoa sesuai dengan keinginan mereka, tetapi berdoalah supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Bagaimana Tuhan Yesus membimbing murid-murid itu sampai akhirnya mereka menjadi rasul melalui kematian dan kebangkitannya. Pergumulan terus terjadi, tapi Tuhan membimbing dan akhirnya mereka percaya sungguh menjadi rasul. Nah, oleh karena itu jalan Tuhan itu jalan yang terindah. Jangan kita tidak percaya. Walaupun saat ini mungkin doa kita belum terkabul, tapi tetaplah percaya. Tetaplah kita ikuti suara Tuhan atau firman kebenaran dan kita akan hidup untuk menyatakan kasih Tuhan itu. Dan kalau 3 hal ini terus-menerus kita jalani, maka kita akan merasakan kita sedang dibimbing dan kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, menyelesaikan masalah dan menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Selamat berkarya, jangan patah semangat, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buatlah jiwa kami bersuka cita ketika Engkau pimpin. Kadang-kadang kami tidak mengerti kemana arah yang Engkau tuntunkan pada kami. Tapi biarlah mata iman kami tetap percaya Engkau sedang menuntun kami pada masa depan yang indah, yang baik, bahkan sampai pada kekekalan kerajaan surga. Jangan biarkan kami patah semangat dan lari dari Tuhan. Tapi biarlah kami tetap tekun, tetap yakin Engkau adalah kehidupan dan masa depan. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku.
aku.